Salam saudara, firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini saya ambil dalam kitab Matius pasal 25 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Judul perikopnya adalah gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Sampai ayat yang ke-5 dulu. Peristiwa ini disampaikan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus menghadapi pertanyaan dari murid-muridnya secara pribadi. Bagaimana kelak kedatanganmu yang kedua kali? Tuhan Yesus dalam pasal 25 ini memberikan perumpamaan tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Bahwa hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Pada zaman Yahudi dulu, saudara, seorang pengantin yang akan menyongsong mempelai laki-laki harus mempersiapkan gadis-gadis berjumlah kurang lebih 10 orang. Dengan tujuan apa gadis-gadis itu? Yaitu menyongsong mempelai pria di depan dan membawa pelita, supaya ketika mempelai pria itu datang, mempelai pria itu bisa berjalan dalam situasi dan kondisi yang terang. Nah, dalam perumpamaan ini kita melihat 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah gadis yang bijaksana, dan kelompok yang kedua adalah gadis yang bodoh. Mereka punya tujuan yang sama, yaitu menyongsong mempelai pria. Tetapi kita bisa melihat bagaimana persiapan di antara 2 kelompok ini sangat berbeda. Gadis yang bodoh ini, 5 gadis yang bodoh ini membawa peralatan ala kadarnya. Hanya membawa pelita, tidak membawa minyak sebagai persediaan. Karena mereka menganggap bahwa mempelai pria nanti akan lekas datang. Ngapain harus membawa persiapan minyak? Gadis yang bodoh ini mereka gerusa-gerusu dan tidak mempersiapkan kehidupannya untuk menyongsong mempelai pria ini dengan baik. Tapi kita lihat bagaimana 5 gadis yang bijaksana ini. Sama-sama menyongsong mempelai pria. Tapi 5 gadis bijaksana ini memiliki persiapan yang baik. Di mana mereka membawa pelita, tapi juga membawa minyak sebagai persediaan. Jangan-jangan nanti ketika pelitanya padam, mempelai belum datang, sehingga mereka membawa persiapan itu. Mereka mempersiapkan dirinya dengan matang untuk menyambut mempelai pria itu. Kalau kita baca ayat yang ke-5, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur dalam menanti kedatangan mempelai pria. Ternyata mempelai pria tidak kunjung-kunjung datang. Mempelai pria sepertinya menunda kedatangannya. Itu yang mengakibatkan 2 kelompok ini, baik gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh, mereka sama-sama tertidur. Mungkin karena kelelahan menunggu kedatangan mempelai pria. Nah, kemudian ayat yang ke-6 menegaskan, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Nah, ketika tengah malam ada suara yang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Maka kita melihat, saudara, respon yang sama.
gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh, mereka sama-sama bangun. Dan mereka sama-sama mempersiapkan pelitanya. Tapi mari kita lihat ada yang beda. Ayat yang ke-7, 8, 9. Dikatakan bahwa pelita gadis yang bodoh itu hampir padam. Dan dia mau pinjam ini minyak kepada gadis yang bijaksana. Tapi gadis yang bijaksana berkata, tidak mungkin hal itu aku berikan. Carilah di tempat yang lain. Dan akhirnya 5 gadis yang bodoh ini mencari ke tempat lain. Tapi mempelai itu keburu datang. Ketika gadis-gadis yang bodoh ini memahami, menyadari akan dirinya yang sudah tertutup pintu, mereka mengetok pintu itu. Tetapi mempelai pria itu berkata, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saudara, akhirnya gadis yang bodoh ini tidak bisa menikmati kesukaan dan menyongsong mempelai pria. Ini adalah sebuah pelajaran bagi kita bersama-sama di dalam kehidupan kita di dunia ini. Rasul Paulus mengibaratkan kita sebagai mempelai wanita. Gereja adalah mempelai wanita dan Tuhan Yesus Kristus adalah mempelai pria. Suatu saat mempelai pria akan datang menjemput mempelai wanitanya. Mempelai wanita tidak tahu kapan mempelai pria itu akan datang. Karenanya Tuhan mengingatkan kita kembali. Kalau kita tidak tahu kapan mempelai pria itu datang, mari kita memiliki sikap hidup yang berjaga-jaga. Mari kita mempersiapkan diri kita baik-baik. Mari kita mempersiapkan diri kita sungguh-sungguh di hadirat Tuhan. Kenapa? Karena kedatangan mempelai pria itu pasti. Masalahnya adalah kita mau menikmati kegembiraan bersama-sama dengan mempelai pria atau tidak. Itu ditentukan mulai hari ini. Adakah kita sama seperti gadis yang bijaksana? Mereka membawa pelita, tapi di sisi lain juga mereka mempersiapkan minyak untuk persiapan. Siapa tahu pelita mereka akan padam. Saudara, sikap berjaga-jaga di tengah-tengah dunia ini sangat penting dan harus kita miliki sebagai orang-orang percaya. Firman Tuhan mencatat, gunakanlah perisai iman, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirahkan keadilan, berketopongkan keselamatan, dan pedang roh. Ini merupakan sebuah perlengkapan kita untuk kita menyongsong mempelai pria itu datang. Mari kita berikat pinggangkan kebenaran. Artinya, kebenaran ini selalu mengikat langkah kita. Sehingga kita mau melangkah kemanapun, kebenaran itu menjadi sebuah titik pijak kita. Berbaju sirahkan keadilan. Baju sirah adalah baju untuk berperang. Perjuangan kita dalam dunia ini bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah dan melawan penguasa-penguasa di udara. Karena itu mari kita gunakan baju sirah keadilan. Kita harus memahami dan memaknai semua situasi dan kondisi dengan benar. Ketopong keselamatan. Ketopong itu sebagai alat perlindungan kepala kita. Kita harus gunakan ketopong itu, yaitu keselamatan oleh pengorbanan darah Tuhan Yesus Kristus. Dan pedang roh, yaitu firman Allah. Saudara, firman Allah ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Kita tidak boleh melupakannya. Kita harus sering merenungkannya. Kita harus sering membacanya. Dan kita harus sering menghidupinya. Karena firman ini adalah pedang roh yang akan menghancurkan setiap siasat iblis yang mau melemahkan kita
dan mau membuat kita tidak setia kepada mempelai pria kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman ini mengingatkan kita kembali, saudara, untuk kita berjaga-jaga dan siap sedia. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas firman yang kami dengar. Firman-Mu mengingatkan kami kembali, supaya di tengah dunia yang jahat ini, kami terus berjaga-jaga dan siap sedia. Karena Engkau pasti akan datang kembali. Allah Roh Kudus, mampukan kami dan bawa kami, supaya kami memiliki rasa hormat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, dan menantikan kedatangan-Mu dengan sungguh-sungguh. Supaya pada saat Kau datang, kami siap sedia dan menikmati kemuliaan bersama-sama dengan-Mu. Bapa, hamba berdoa buat umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau memelihara kami dengan kasih setia. Engkau memagari kami dengan cinta-Mu. Dan Engkau memproteksi hidup kami dengan sempurna. Engkau yang panggil kami, maka Engkau juga yang akan pelihara kami. Berkatilah setiap kehidupan dari umat-umat-Mu, setiap pekerjaan, setiap keluarga, karya mereka. Biarlah semuanya dibawa untuk kemuliaan nama Tuhanku. Berkati kami semua dengan kekuatan dan kesehatan. Tuhan kiranya melawat bangsa kami Indonesia, dan Tuhan tolong pada masa-masa ini. Kami percaya di balik semuanya ini, Tuhan memiliki rencana yang terbaik bagi kami semuanya. Saudaraku, mari kita mengangkat tangan kita untuk kita menerima berkat dari Tuhan. Diberkatilah saudara dimanapun engkau berada. Ketika firman Tuhan menjadi tujuan hidupmu, pedoman hidupmu, maka Allah yang penuh dengan kasih, rahmat, dan setia akan menyertai saudara, memberkati saudara, melindungi saudara hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, mari bersama-sama saya kita berkata, amin. Saya mengingatkan saudara bahwa hari Minggu kita akan mengikuti perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan hati kita sungguh-sungguh untuk mengikuti persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Minggu jam 8 kita akan ibadah bersama-sama. Bagi saudara yang belum mendapatkan roti perjamuan, bisa menghubungi ke Pak Andri ataupun menghubungi ke saya. Jika tempat saudara di masa PSBB ini masih bisa dibuka, maka roti dan anggur akan kami kirimkan ke tempat saudara. Tuhan Yesus memberkati.